Hari ini Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar konferensi pers untuk merilis ada 4 pengungkapan kasus yang telah kita lakukan periode akhir Juni hingga pertengahan Juli. Dari beberapa kasus tersebut ada 2 kasus yang berkaitan dengan anak dan ada 2 kasus narkotika. Karena beberapa kasus cukup sensitif dan kita juga memikirkan perlindungan para korban, maka para tersangka akan kita tampilkan di bahan paparan dan tidak kita hadirkan di lokasi ini. Yang pertama adalah pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim dan Polsek Sunda Kelapa. Ini ada kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh ibu korban. Korban masih di bawah umur, kemudian tempat kejadian perkaranya di Kali Adem, Muara Angke. Ini kasus langsung kita respon, kita gerak cepat sehingga alhamdulillah kita bisa menangkap 2 tersangka, yaitu inisial JP dengan inisial SS. Adapun di kasus pemerkosaan ini peran tersangka JP yaitu memegang tangan, membuka celana hingga menyentuh bodi korban, dan di saat peristiwa tersebut korban sudah berusaha meronta namun ketakutan sehingga korban tidak berani melakukan perlawanan. Selanjutnya tersangka SS berperan meraba, mencium dan memegang alat vital dari korban. Bukti-bukti yang kita bisa sita dari kasus ini ada beberapa bukti, yaitu pelampung yang ada bercak darah, diduga bercak darah milik korban, kemudian pakaian yang digunakan oleh korban maupun pelaku pada saat kejadian. Dari kasus ini kami menerapkan pasal 76D Yunto 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Selain itu kami juga menerapkan pasal 76E Yunto 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kembali, itu foto tersangkanya yang sudah kita lakukan penahanan. Selanjutnya adalah pengungkapan kasus perdagangan anak. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah bayi berusia 8 bulan. Kami berhasil mengungkap setelah melalui proses penyelidikan yang cukup mendalam. Akhirnya di TKP Hotel D, daerah Pademangan, Jakarta Utara, kami berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi ini dengan tersangka AM. Kronologi maupun modusnya, AM ini berusaha menagih hutang sebesar 11 juta pada ibu korban, ibu si bayi, dengan disertai ancaman-ancaman. Beberapa diantaranya yaitu ancaman untuk melaporkan dan mengusir dari kontrakan. Di bawah ancaman tersebut, akhirnya si ibu pasrah, kemudian justru tersangka AM ini melakukan atau memberi inisiatif untuk menjual anak korban. Dalam hal ini bayi usia 8 bulan ini adalah keponakan dari tersangka. Ternyata setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini
dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain, mendapat keuntungan lebih dari penjualan bayi ini. Akhirnya tim melakukan undercover dan berhasil menangkap tersangka AM di Pademangan, Jakarta Utara. Terhadap tersangka AM ini kami kenakan pasal 76F Yunto 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ancaman maksimalnya 15 tahun. Barang buktinya bisa ditampilkan. Ada uang yang diduga untuk bertransaksi dan alat komunikasi yang menunjukkan chat perpesanan ketika transaksi. Yang berikutnya adalah pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis ganja. Barang bukti yang berhasil kita dapat sebanyak 44 kg ganja yang dibungkus dalam 50 paket. Pengungkapan ini kami lakukan di beberapa tempat, ada di Kalideres, kemudian di Cempaka Putih, dan di Jatinegara. Ada di beberapa lokasi karena terdiri dari beberapa sindikat. Ada 5 tersangka yang berhasil kami tangkap. Adapun peran dari para tersangka sindikat narkotika jenis ganja 44 kg ini, mulai dari tersangka P yang berusaha memesan narkotika jenis ganja kepada tersangka S dan tersangka N. Lalu kemudian terjadi pengiriman ganja 50 paket menggunakan jasa kargo yang diatur oleh tersangka A melalui tersangka DS. Jadi ini jaringan terputus, ada peran masing-masing 5 tersangka. Saat ini masih kami kembangkan, dan barang bukti yang disita kami ulangi lagi 50 paket ganja dengan berat 44 kg. Pasal yang kami terapkan yaitu pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2, Yunto pasal 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya berkisar dari minimal 6 tahun hingga maksimal seumur hidup. Kemudian yang terakhir, pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kami berhasil mengungkap total sebanyak 32 paket sabu, paket kecil yang siap diedarkan. Dari hasil penyelidikan, sabu ini akan diedarkan di sekitaran daerah Jakarta Utara, di Muara Baru, di Penjaringan, Pademangan maupun di Tanjung Priok. Dari sindikat sabu ini kami menangkap total 9 pelaku. Ada tersangka A yang akan mengedarkan 10 paket di Muara Baru, kemudian tersangka G dan tersangka S, yaitu bandar dan kurir dari Kampung Bahari. Dari tersangka G dan S ini kami menyita 17 paket sabu yang akan diedarkan di Jakarta Utara, termasuk juga beberapa di Jakarta Barat. Masih kami kembangkan. Kemudian tersangka M, S, H, Y, ST, dan YS ada 6. Ini merupakan pengedar dan kurir sabu di Jakarta Utara, mengedarkan 5 paket, rencananya diedarkan di Jakarta Utara dan sebagian juga di Jakarta Pusat. Masih kami kembangkan terus penyelidikan sindikat ganja dan sabu ini, dan khusus 9 tersangka paket sabu ini kami terapkan pasal 114 ayat 1 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 1 ayat 2 Yunto 132
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun hingga maksimal seumur hidup. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Pak, yang kasus perkosaan korban di bawah umur, biasanya dengan korban di bawah umur pelakunya adalah orang terdekat atau orang kenal. Apakah ini pelakunya juga dikenal oleh keluarga korban atau korban sendiri? Ya, awalnya ada sebuah permasalahan sehingga si anak ini mencari tempat di luar rumah. Dari situ yang bersangkutan berjalan ke arah dermaga Kali Adem, dan di sana berkenalan dengan 2 orang dan selanjutnya dibawa ke kapal. Jadi TKP-nya ini di atas kapal yang sedang sandar di sekitar dermaga Kali Adem. Tidak langsung diperkosa, namun diajak mengobrol terlebih dahulu. Kemudian setelah ada kepercayaan dari korban, digiring untuk ikut ke atas kapal, dan setelah itu dilakukan tindakan-tindakan atau perbuatan pemerkosaan maupun pencabulan dari 2 tersangka ini kepada korban. Melihat ada keanehan setelah korban kembali ke rumah, orang tua berinisiatif menginterogasi, dan setelah ada pengakuan dari si korban, orang tua segera melapor ke Polsek kawasan Sunda Kelapa. Alhamdulillah kami bisa respon cepat sehingga para tersangka belum sempat melarikan diri, kami sudah berhasil amankan. Tapi baru kenal ya? Ya. Pak, mungkin ada iming-iming atau ancaman dari 2 tersangka ini Pak kepada korban supaya korban akhirnya? Pemeriksaan kepada korban masih kami lakukan, masih kami lanjutkan karena memang memperhatikan kondisi korban, jadi kami harus hati-hati untuk motif-motif atau tawaran-tawaran masih kami gali. Pak, dari 2 tersangka itu profesinya ABK atau pekerja lain, Pak? Ada ABK, ada juga bukan ABK yang sedang main di sini. Korban masih sekolah sangka apakah di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba? Oke. Dari hasil pemeriksaan tidak. Korban masih sekolah atau di bawah umur Pak? Masih, tapi karena itu informasi sensitif jadi kami sampingkan. Ya maksudnya SMP atau SMA atau SD gitu? Nanti dengan